Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuskianti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STEBI Global Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar studi kelayakan bisnis, yaitu bisnis dapat tercapai secara efektif apabila terdapat suatu perencanaan terhadap berjalannya suatu bisnis tersebut. Sebelum bisnis tersebut dijalankan, perencanaan tersebut merupakan sebuah studi kelayakan usaha atau bisnis. Studi kelayakan usaha atau sering disebut dengan studi kelayakan proyek, yaitu penelitian tentang dapat tidaknya sesuatu proyek atau bisnis dilakukan atau dilaksanakan dengan berhasil. Proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha atau pengenalan sesuatu yang baru ke dalam suatu produk yang sudah ada, seperti barang atau jasa. Persaingan bisnis sangat ketat di era globalisasi saat ini, menuntut para pengusaha untuk lebih meningkatkan kualitas barang dan jasa, promosi, harga maupun pelayanan terhadap konsumen, serta memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya. Hal-hal ini menelatar belakangi pentingnya melakukan analisis kelayakan terhadap usaha baru yang akan dibuka atau usaha lama yang sedang dijalankan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Adapun pengertian lain dari studi kelayakan usaha atau bisnis, yaitu penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan. Sebelum kita mengerti secara mendalam apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis, serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari investasi, jenis-jenis investasi, dan kegiatan dalam investasi, serta pengertian proyek dan bisnis. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu investasi. Di sini investasi menurut William adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Nah, dari pengertian tersebut terkandung dua atribut penting di dalam investasi, yaitu adanya resiko dan tenggang waktu. Nah, untuk investasi sendiri, investasi dibagi menjadi dua, yaitu real investment dan financial investment, atau yang sering disebut investasi nyata. Nah, yang termasuk ke dalam investasi nyata yaitu seperti harta tetap, misalnya tanah, bangunan, peralatan, atau mesin-mesin. Nah, yang termasuk ke dalam financial investment atau investasi finansial yaitu bentuk kontrak kerja, surat pembelian saham atau obligasi, atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan proyek. Sebelum kita mengetahui kegiatan proyek itu apa saja, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian proyek. Proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelum atau mencapai sasaran tertentu. Nah, lalu kegiatan proyek biasanya apa saja sih yang dilakukan? Di sini ada 3. Yang pertama adalah pembangunan fasilitas baru, yang artinya kegiatan ini memang belum pernah ada sebelumnya sehingga
ada penambahan usaha baru. Yang kedua yaitu perbaikan fasilitas yang sudah ada. Ini merupakan kelanjutan dari usaha yang sudah ada sebelumnya, namun perlu dilakukan tambahan atau perbaikan yang diinginkan. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang muncul di masyarakat, lalu dikembangkan dengan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu dalam prakteknya timbul suatu proyek disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adanya permintaan pasar, yang artinya adanya sesuatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang harus disediakan. Hal ini disebabkan oleh jenis produk yang tersedia belum mencukupi atau memang belum ada sama sekali. Yang kedua, meningkatnya kualitas produk. Bagi perusahaan tertentu, proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu suatu produk. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat persaingan yang ada. Yang ketiga yaitu kegiatan pemerintah. Nah, ini merupakan kehendak pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas suatu produk atau jasa, sehingga perlu disediakan berbagai produk melalui proyek-proyek tertentu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Dalam suatu usaha pasti akan ada terjadinya kegagalan. Meski kita sudah mengantisipasinya dengan baik, namun pasti ada saja faktor-faktor dari kegagalan. Yang pertama yaitu data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian dan data informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Kemudian dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Yang kedua yaitu tidak teliti. Kegagalan dapat disebabkan oleh penstudi atau orang yang melakukan studi kurang teliti meneliti dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini tim studi kelayakan bisnis perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga faktor ketelitian ini menjadi jaminan. Kecerobohan sekecil apapun akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu salah perhitungan. Nah, salah perhitungan juga ini ada kesalahan dari penstudi dalam melakukan perhitungan, misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam hal ini juga disikapi untuk menyediakan tenaga ahli yang handal di dalam bidangnya. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Para pelaksana bisnis sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut akan gagal sangat besar. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan. Kegagalan ini adanya unsur-unsur yang terjadi memang tidak dapat dikendalikan, yaitu pada saat melakukan penelitian atau pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan dan akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis, perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat bisnis. Sudah pasti bahwa pendirian suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan, terutama bagi pemilik usaha. Di samping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha, misalnya bagi masyarakat luas yang terlibat langsung dalam proyek maupun yang tinggal di sekitar usaha, termasuk bagi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari studi kelayakan bisnis.
Tujuannya ini agar usaha atau proyek yang dijalankan tidak akan sia-sia, atau dengan kata lain, tidak membuang uang, tenaga, dan pikiran secara percuma. Yang pertama itu menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika sudah dapat meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita untuk melakukan perencanaan dalam hal-hal apa saja yang diperlukan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat, yaitu memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana atau sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Yang selanjutnya itu lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Hasil penilaian melalui studi kelayakan ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha atau proyek yang akan dijalankan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut adalah yang pertama, pemilik usaha. Para pemilik usaha sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Yang kedua, yaitu kreditur. Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat baik perekonomian secara umum. Yang keempat adalah masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan kerja, baik bagi pekerja di sekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya. Yang kelima, yaitu manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan. Secara umum, prioritas aspek-aspek dilakukan studi kelayakan sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Yang kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Ini untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Yang ketiga, itu aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Yang keempat, yaitu aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Yang kelima, yaitu aspek manajemen atau organisasi. Yang dinilai dari aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Yang keenam, yaitu aspek ekonomi sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Yang ketujuh, aspek dampak lingkungan merupakan analisis yang bisa dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan yang ada di sekitar.